فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di tengah gurun luas Asia Tengah, ketika badai pasir berhembus membawa kisah-kisah kuno yang terlupakan, ada satu legenda yang tak pernah benar-benar mati, kisah tentang bangsa Tartar. Mereka bukan hanya sekadar suku pengembara, tetapi bayangan kelam dari sejarah yang pernah mengguncang dunia. Di masa lalu, mereka muncul sebagai pasukan penakluk, menyapu peradaban dengan kehancuran, dan kini bisik-bisik di antara para ulama dan ahli sejarah kembali menyebut nama mereka dalam ramalan akhir zaman. Berabad-abad silam, dunia Islam gemetar saat Mongol dan Tartar menghancurkan peradaban besar. Baghdad yang kala itu menjadi pusat ilmu dan kebudayaan jatuh dalam kobaran api di tahun 1258. Buku-buku berharga dari Baitul Hikmah dilemparkan ke sungai Tigris hingga airnya menghitam oleh tinta. Khalifah terakhir Abbasiyah dibunuh tanpa ampun dan kaum muslimin menangis dalam kesedihan. Namun, kebangkitan Islam terjadi kembali. Pertempuran Ain Jalut pada tahun 2260 menjadi titik balik. Pasukan Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutus dan Panglima Baibars berhasil menghentikan laju Mongol, seolah menjadi pertanda bahwa kekuatan gelap ini bisa dihentikan untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, bangsa Tartar dan Mongol yang dulu menjadi ancaman perlahan lenyap dari permukaan sejarah menyatu dengan peradaban lain. Tetapi, sebagian orang percaya bahwa mereka tidak benar-benar hilang. Ada teori yang mengatakan bahwa mereka hanya sedang tertidur, menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Dalam ajaran Islam, terdapat kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj, dua bangsa yang dikurung di balik dinding yang dibangun oleh Zulkarnain. Konon, mereka terus berusaha menembus penghalang itu setiap hari. Ketika saatnya tiba, dinding itu akan runtuh dan mereka akan kembali meneror dunia. Beberapa sejarawan dan ulama meyakini bahwa bangsa Tartar mungkin memiliki kaitan dengan legenda Ya'juj dan Ma'juj ini. Kini, dunia kembali berada dalam ketidakpastian. Perang dan konflik berkecamuk di berbagai belahan bumi. Kekuatan besar dari timur mulai menunjukkan taringnya. Ada yang percaya bahwa bangsa Tartar, atau setidaknya keturunan mereka yang telah lama bersembunyi dalam bayang-bayang sejarah, sedang bersiap untuk kembali mengguncang dunia. Para pemimpin dunia mungkin tidak menyadari, tetapi tanda-tanda kecil mulai terlihat. Gerakan militer yang agresif, perang ideologi, serta ketidakstabilan global bisa menjadi bagian dari skenario yang lebih besar. Seperti yang telah terjadi di masa lalu, ketika Mongol tiba-tiba muncul dan menghancurkan peradaban dengan kecepatan yang mengerikan. Mungkin kita sedang berada di ambang kebangkitan mereka yang baru. Apakah bangsa Tartar benar-benar akan muncul kembali di akhir zaman? Ataukah ini hanya bayang-bayang dari masa lalu yang menghantui peradaban kita? Hanya waktu yang akan menjawab misteri ini. Bangsa Tartar sering dikaitkan dengan suku-suku nomaden dari Asia Tengah yang memiliki sejarah panjang dalam penaklukan dan perpindahan. Dalam konteks eskatologi Islam, ada pandangan yang menghubungkan mereka dengan bangsa Ya'juj dan Ma'juj yang disebutkan dalam Al-Quran dan Hadits sebagai kaum yang akan muncul kembali di akhir zaman dan menimbulkan kerusakan besar di bumi. Di tengah gurun Asia Tengah yang luas,
di antara bukit-bukit yang sunyi dan padang rumput yang membentang tanpa batas, terdapat bayangan dari masa lalu yang masih menyisakan misteri. Mereka adalah bangsa Tartar, kaum penunggang kuda yang pernah mengguncang dunia dengan kehancuran dan penaklukan. Dahulu, mereka adalah badai yang menyapu peradaban, tetapi kini mereka seolah lenyap tanpa jejak. Apakah bangsa Tartar masih ada? Di mana mereka sekarang? Ataukah mereka telah menyatu dengan sejarah, menjadi bagian dari bangsa lain, tersembunyi dalam garis keturunan yang tak lagi dikenali? Sejarah mencatat bahwa bangsa Tartar berasal dari padang rumput Mongolia dan Siberia Selatan. Mereka adalah suku nomaden, hidup berpindah-pindah dengan ternak mereka, berburu, dan menguasai seni perang sejak kecil. Namun, dunia baru mengenal mereka saat mereka bergabung di bawah Panji Genghis Khan, pemimpin Mongol yang menyatukan suku-suku nomaden dan menciptakan pasukan berkuda yang tak tertandingi. Bersama pasukan Mongol, bangsa Tartar menaklukkan daratan yang membentang dari Tiongkok hingga Eropa Timur, menghancurkan kekaisaran-kekaisaran besar, dan meninggalkan jejak kehancuran yang masih diingat hingga hari ini. Tetapi, setelah era kejayaan Mongol berlalu, bangsa Tartar pun perlahan menghilang dari sejarah. Namun, apakah mereka benar-benar hilang? Seiring waktu, istilah Tartar tidak lagi mengacu pada satu kelompok etnis tertentu, melainkan menjadi istilah luas yang digunakan oleh bangsa Rusia dan Eropa untuk menyebut berbagai suku Turki dan Mongol yang tersebar di wilayah Asia Tengah, Rusia, dan Timur Tengah. Hingga hari ini, keturunan bangsa Tartar masih ada, tetapi mereka telah berbaur dengan berbagai peradaban lain. Beberapa kelompok utama yang masih membawa nama dan warisan bangsa Tartar adalah 1. Tatar Volga, Tatar Kazan. Setelah jatuhnya Kekaisaran Mongol, banyak orang Tartar menetap di sekitar sungai Volga di Rusia. Mereka mendirikan Kehanan Kazan, sebuah kerajaan Islam yang kemudian ditaklukkan oleh Ivan VI, Ivan the Terrible, pada abad ke-16. Saat ini, keturunan mereka masih hidup di Republik Tatarstan, sebuah wilayah otonom di Rusia, dengan ibu kota Kazan. 2. Tatar Crimea. Sebagian bangsa Tartar menetap di semenanjung Crimea dan mendirikan Kehanan Crimea. Mereka menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Rusia pada abad ke-18. Setelah Perang Dunia II, banyak Tatar Crimea diusir oleh Uni Soviet dan baru bisa kembali ke tanah leluhur mereka setelah jatuhnya Uni Soviet. 3. Tatar Siberia. Beberapa bangsa Tartar menetap di Siberia, hidup sebagai komunitas yang lebih kecil dan berasimilasi dengan suku-suku lokal. 4. Tatar di Asia Tengah dan Timur Tengah. Sebagian dari mereka menyebar ke Asia Tengah, Uzbekistan, Kazakhstan, dan Turkmenistan, serta Timur Tengah, terutama setelah runtuhnya Kekaisaran Mongol dan ekspansi Ottoman. Meskipun mereka tidak lagi dikenal sebagai bangsa yang menaklukkan dunia, jejak mereka masih dapat ditemukan dalam bahasa, budaya, dan tradisi masyarakat-masyarakat ini. Ironisnya, setelah sempat menjadi ancaman terbesar bagi Islam, banyak bangsa Tartar akhirnya memeluk Islam. Mereka yang dahulu meruntuhkan peradaban Muslim kini justru menjadi bagian dari kebangkitan Islam di berbagai wilayah. Kazan, ibu kota Tatarstan, kini menjadi pusat Islam di Rusia. Masjid-masjid berdiri megah dan kebudayaan Islam tetap bertahan, meskipun tekanan dari era Soviet sempat berusaha menghapus identitas mereka. Tatar Crimea, meskipun mengalami penderitaan panjang akibat deportasi oleh Stalin, kini kembali berjuang untuk mempertahankan warisan Islam mereka di tanah Crimea. Di tengah spekulasi tentang akhir zaman, ada banyak teori yang menghubungkan bangsa Tartar dengan peristiwa besar yang akan datang. Sebagian orang percaya bahwa keturunan mereka akan kembali menjadi kekuatan besar, mungkin dalam bentuk negara atau kekuatan politik baru yang akan mempengaruhi dunia. Sebagian lagi
menghubungkan mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak yang disebut dalam Al-Quran akan muncul di akhir zaman. Hal ini karena sejarah mereka yang pernah membawa kehancuran luar biasa di dunia Islam. Namun, apakah benar mereka akan bangkit kembali sebagai kekuatan besar atau justru tetap menjadi bagian dari peradaban dunia yang damai? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, bangsa Tartar tidak benar-benar hilang. Mereka masih ada, tetapi dalam bentuk yang telah berubah. Sejarah mereka telah bergabung dengan berbagai bangsa lain, dan mereka tidak lagi menjadi badai yang menghancurkan dunia. Namun, jika sejarah memang selalu berulang, apakah mungkin suatu hari nanti, di bawah langit yang sama, keturunan bangsa Tartar akan kembali menggemparkan dunia? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan bangsa Tartar. Pertama, Genghis Khan, 1162 sampai 1227. Di tengah padang rumput Mongolia yang luas, angin berhembus kencang, membawa butiran pasir dan bisikan takdir. Di tempat inilah, di bawah langit biru yang terbentang tanpa batas, seorang anak kecil lahir dalam penderitaan, tetapi ditakdirkan untuk menaklukkan dunia. Namanya Temujin, seorang bocah yang kelak akan mengguncang peradaban dan dikenal sebagai Genghis Khan, pemimpin yang mengubah jalannya sejarah. Temujin lahir pada tahun 1162 di sebuah suku Mongol yang hidup nomaden. Namun, hidupnya jauh dari kata mudah. Ketika ia masih kecil, ayahnya, Yesugei, seorang kepala suku yang disegani, diracun oleh musuh. Setelah kematian sang ayah, sukunya menolak untuk mengakui Temujin sebagai pewaris. Ibunya, Hoelun, bersama anak-anaknya diusir dan dibiarkan bertahan hidup sendiri di tengah kerasnya padang rumput Mongolia. Dalam kelaparan dan penderitaan, Temujin tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan berani. Ia belajar bahwa di dunia yang kejam ini, hanya mereka yang tangguh yang akan bertahan. Dikhianati oleh sekutu, ditinggalkan oleh kaumnya, dan bahkan sempat ditawan oleh suku Taichiud, ia tidak pernah menyerah. Setiap luka yang ia terima hanya membuatnya semakin tangguh. Dengan ketekunan dan kecerdikan, Temujin mulai mengumpulkan pengikut. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan politik. Ia membentuk aliansi dengan suku-suku Mongol lainnya, mengubah sistem kepemimpinan yang sebelumnya berbasis kesetiaan keluarga menjadi sistem meritokrasi, di mana seseorang dihargai berdasarkan kemampuannya, bukan asal-usulnya. Satu persatu musuhnya ditaklukkan. Persaingan antar suku yang telah berlangsung selama berabad-abad kini berakhir di bawah satu panji. Pada tahun 1206, di tepi Sungai Onon, para pemimpin Mongol berkumpul dan secara resmi mengangkatnya sebagai Genghis Khan atau penguasa seluruh dunia. Setelah menyatukan Mongol, Genghis Khan mengalihkan pandangannya keluar. Ia ingin lebih dari sekadar padang rumput Mongolia. Ia menginginkan dunia. Dengan pasukan berkuda yang tak tertandingi, ia memimpin penaklukan besar-besaran. Kekaisaran Jin di Tiongkok, kerajaan Khwarezmia di Persia, dan berbagai kota di Asia Tengah satu persatu jatuh di bawah kakinya. Dimanapun pasukannya bergerak, kehancuran mengikuti. Kota-kota yang menolak tunduk akan dihancurkan tanpa ampun. Sungai-sungai berubah merah oleh darah, dan dinding-dinding kota runtuh diterjang hujan panah Mongol. Tetapi di balik kebrutalannya, Genghis Khan adalah seorang pemimpin yang cerdas. Ia menciptakan sistem hukum yang dikenal sebagai Yasa, menjamin kebebasan beragama, dan membangun jaringan perdagangan yang memperkuat jalur sutra. Namun, bahkan penguasa terbesar pun tidak dapat melawan waktu. Pada tahun 1227, saat memimpin kampanye militer melawan Xia Barat, Genghis Khan jatuh sakit. Beberapa mengatakan karena cedera akibat jatuh dari kuda, yang lain percaya ia diracun.
Pada musim panas di tahun itu, ia menghembuskan napas terakhirnya. Ia meninggalkan kekaisaran yang membentang dari Laut Kuning hingga Laut Kaspia, kekaisaran terbesar dalam sejarah manusia. Namun, makamnya tetap menjadi misteri. Konon, untuk menjaga rahasia peristirahatannya, setiap orang yang mengetahui lokasinya dibunuh dan kuda-kuda Mongol menggempur tanahnya hingga tidak meninggalkan jejak. Meski jasadnya tak pernah ditemukan, warisannya abadi. Genghis Khan bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga arsitek yang membentuk dunia modern. Ia mengubah wajah peradaban dengan tangan besi dan kecerdasannya meninggalkan kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Kedua, Hulagu Khan 2207 sampai 2265. Langit gelap menyelimuti dataran Persia ketika ribuan pasukan berkuda bergerak seperti gelombang badai. Mereka datang bukan sebagai utusan perdamaian, melainkan sebagai penghancur peradaban. Di antara mereka, seorang pemimpin dengan tatapan dingin menunggangi kudanya. Namanya Hulagu Khan, seorang pria yang ditakdirkan untuk membakar dunia Islam dan mengakhiri kejayaan Baghdad. Hulagu Khan lahir pada tahun 1217 sebagai cucu dari Genghis Khan, penguasa Mongol yang telah menaklukkan hampir setengah dunia. Sejak kecil, ia hidup di tengah tenda-tenda perang dan merasakan kerasnya kehidupan prajurit. Kekaisaran Mongol telah membelah dunia, tetapi masih ada wilayah yang belum tunduk, dan Hulagu dipilih untuk melanjutkan warisan kakeknya. Pada tahun 1255, ia mendapat tugas dari saudaranya, Mongke Khan, yang saat itu menjadi Khan Agung Mongol. Perintahnya jelas, menaklukkan wilayah Muslim di Timur Tengah, menghancurkan dinasti Abbasiyah, dan menaklukkan Baghdad, kota yang selama berabad-abad menjadi jantung peradaban Islam. Seperti angin puyuh yang tak terbendung, Hulagu Khan memimpin pasukannya menyeberangi pegunungan Zagros. Ia membangun tentara yang luar biasa kuat, terdiri dari pasukan Mongol, prajurit Kristen dari Armenia dan Georgia, serta pasukan dari suku-suku Persia. Dengan kekuatan ini, ia menaklukkan benteng-benteng Ismailiyah yang terkenal sulit ditembus, termasuk Alamut, markas besar para asasin. Namun, puncak dari perjalanannya adalah Baghdad, ibu kota kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Musta'sim. Kota ini selama berabad-abad dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan kejayaan Islam. Namun, ketika pasukan Mongol tiba di gerbangnya pada tahun 1258, Baghdad tidak lagi menjadi benteng yang tak tertaklukkan. Ia menjadi mangsa yang siap dicabik-cabik. Hulagu Khan mengirimkan utusan kepada Khalifah Al-Musta'sim menuntut penyerahan diri. Namun, sang khalifah menolak, yakin bahwa pasukan Mongol tidak akan mampu merebut Baghdad. Sebuah kesalahan fatal. Pada bulan Januari 1258, Hulagu mengerahkan seluruh kekuatannya. Tentara Mongol mengepung Baghdad dari segala arah, menghujani kota dengan panah dan batu dari trebuchet raksasa. Selama hampir 2 minggu, kota itu bertahan, tetapi akhirnya pertahanannya runtuh. Ketika pasukan Mongol memasuki Baghdad, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Perpustakaan besar Baitul Hikmah, tempat tersimpannya ribuan manuskrip ilmu pengetahuan, dihancurkan. Sungai Tigris dikatakan berubah hitam oleh tinta buku-buku yang dilemparkan ke dalamnya. Ribuan orang dibantai tanpa membedakan laki-laki, perempuan, atau anak-anak. Khalifah Al-Musta'sim sendiri ditangkap. Hulagu Khan yang menghormati takhayul Mongol bahwa darah seorang raja tidak boleh ditumpahkan ke tanah, tidak membunuhnya dengan pedang. Sebagai gantinya, ia membungkus sang khalifah dalam karpet dan menyuruh pasukan berkuda Mongol menginjaknya hingga mati. Sebuah akhir yang tragis bagi kekhalifahan yang telah bertahan lebih dari 5 abad. Setelah kehancuran Baghdad, Hulagu Khan tidak berhenti. Ia terus menaklukkan wilayah-wilayah lain di Timur Tengah, termasuk Suriah. Namun,
langkahnya akhirnya terhenti di pertempuran Ain Jalut 2660 ketika pasukan Muslim Mamluk yang dipimpin oleh Sultan Qutuz dan Panglima Baibars berhasil mengalahkan pasukan Mongol untuk pertama kalinya. Hulagu akhirnya kembali ke Persia, membangun dinasti Ilkhanid yang menguasai Persia dan sekitarnya. Ia meninggal pada tahun 1265, tetapi warisannya tetap abadi. Bagi dunia Islam, ia adalah penghancur, iblis yang mengakhiri kejayaan Baghdad. Namun, bagi Mongol, ia adalah pemimpin besar yang memperluas kejayaan kekaisaran. Sejarah mencatat namanya dengan tinta merah darah, Hulagu Khan, sang penakluk yang membawa kehancuran di bawah panji Mongol. Ketiga, Ya'juj dan Ma'juj dalam Islam. Di ujung peradaban yang tak terjangkau oleh manusia, di suatu tempat yang tersembunyi dari dunia, terdapat kaum yang telah lama dikurung di balik dinding yang kokoh. Mereka bukan manusia biasa, bukan pula bangsa yang dikenal dalam sejarah. Mereka adalah Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang disebut dalam kitab-kitab suci sebagai ancaman besar yang akan muncul di akhir zaman, membawa kehancuran yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Tetapi, siapa sebenarnya mereka? Di mana mereka berada? Dan kapan mereka akan muncul? Berabad-abad yang lalu, seorang raja besar yang dikenal sebagai Dzulkarnain melakukan perjalanan ke pelosok dunia. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang pemimpin yang diberkahi kekuatan dan kebijaksanaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanannya, ia tiba di sebuah negeri yang penduduknya hidup dalam ketakutan. Mereka menceritakan tentang makhluk-makhluk mengerikan yang hidup di balik pegunungan. Ya'juj dan Ma'juj, kata mereka, adalah kaum yang kejam dan liar, menghancurkan segala sesuatu yang mereka lalui. Mereka merusak ladang-ladang, membantai manusia tanpa ampun, dan meninggalkan kehancuran di belakang mereka. Penduduk negeri itu memohon kepada Dzulkarnain agar melindungi mereka dari ancaman tersebut. Dzulkarnain dengan kebijaksanaannya memerintahkan pembangunan sebuah penghalang besar dari besi dan tembaga yang meleleh. Dinding itu begitu kokoh hingga tak bisa ditembus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mencoba memanjatnya, tetapi gagal. Mereka mencoba menggali di bawahnya, tetapi tidak berhasil. Terperangkap di balik dinding itu, mereka mengamuk, tetapi tak berdaya. Lalu, Dzulkarnain berkata kepada penduduk negeri itu, "Inilah dinding yang akan menahan mereka. Tetapi ketika janji Tuhan tiba, dinding ini akan runtuh dan mereka akan menyebar kembali ke dunia." Dan sejak saat itu, Ya'juj dan Ma'juj tetap terkurung, menunggu saat mereka dibebaskan. Berabad-abad berlalu, dunia telah berubah. Kekaisaran-kekaisaran datang dan pergi. Peradaban-peradaban besar bangkit dan runtuh. Namun, dinding yang menahan Ya'juj dan Ma'juj tetap berdiri, tersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui manusia. Hingga suatu hari, menjelang akhir zaman, sesuatu yang telah lama ditakuti pun terjadi. Seperti yang telah dikabarkan oleh Rasulullah dalam berbagai hadits, dinding itu akan mulai melemah. Setiap hari, Ya'juj dan Ma'juj menggali dinding itu. Tetapi sebelum mereka berhasil menembusnya, setiap malam Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikannya seperti semula. Namun, pada hari yang telah ditentukan, mereka akan berkata, "Besok kita akan lanjutkan dan kita akan menyelesaikannya, insya Allah." Dan ketika mereka kembali keesokan harinya, dinding itu akhirnya runtuh. Seperti gelombang pasang yang tak terbendung, mereka akan keluar, menyebar ke seluruh penjuru dunia, membawa kehancuran dimanapun mereka melangkah. Mereka akan minum air dari sungai dan danau hingga kering, memakan hasil bumi hingga habis, dan membantai siapapun yang mencoba melawan mereka. Dalam hadits Rasulullah disebutkan bahwa kemunculan Ya'juj dan Ma'juj akan terjadi setelah turunnya Nabi Isa yang datang untuk mengalahkan Dajjal, musuh besar umat manusia. Setelah Dajjal dibinasakan, dunia akan memasuki masa damai sejenak.
Namun, tak lama setelah itu, fitnah yang lebih besar akan muncul. Ya'juj dan Ma'juj akan dilepaskan. Pasukan yang tak terhitung jumlahnya ini akan menguasai bumi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Mereka akan menghancurkan kota-kota besar dalam sekejap, dan bahkan pasukan manusia tak akan mampu menahan mereka. Nabi Isa dan para pengikutnya akan dipaksa mundur ke Gunung Thur karena tidak ada kekuatan di dunia yang mampu mengalahkan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu mereka akan berkata, "Kita telah menguasai dunia, sekarang mari kita taklukkan langit." Mereka akan melepaskan panah-panah mereka ke langit, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuatnya seolah-olah panah-panah itu jatuh kembali dengan darah, membuat mereka semakin sombong. Namun, seperti semua makhluk yang congkak, kehancuran mereka sudah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan serangga kecil yang menyerang leher mereka, dan dalam waktu singkat seluruh pasukan Ya'juj dan Ma'juj akan mati. Bangkai mereka akan menutupi bumi, memenuhi udara dengan bau busuk yang tak tertahankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian akan mengirim burung-burung besar untuk mengangkut mayat-mayat mereka dan membersihkan dunia dari kehancuran yang telah mereka bawa. Ya'juj dan Ma'juj telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadits, tetapi siapa mereka sebenarnya? Apakah mereka manusia biasa atau makhluk yang berbeda? Di mana mereka dikurung? Mengapa mereka tidak pernah ditemukan oleh ekspedisi manusia? Pertanyaan-pertanyaan ini tetap menjadi misteri. Beberapa teori mengatakan bahwa mereka adalah bangsa yang berasal dari Asia Tengah, mungkin suku Mongol atau Tartar yang pernah mengancam dunia Islam di masa lalu. Namun, teori ini tidak bisa menjelaskan semua keanehan tentang mereka, jumlah mereka yang luar biasa, kecepatan mereka dalam menghancurkan dunia, dan cara mereka akhirnya dibinasakan. Yang pasti, mereka adalah ujian besar bagi umat manusia. Dan hari ketika mereka muncul, dunia akan mengalami kegelapan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kematian Ya'juj dan Ma'juj, dunia akan kembali damai untuk sementara waktu. Namun, tanda-tanda kiamat telah semakin dekat. Tak lama kemudian, matahari akan terbit dari barat, binatang besar akan muncul dari bumi, dan akhirnya sangkakala akan ditiup. Dunia yang kita kenal akan berakhir, dan setiap manusia akan menghadapi takdirnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apakah kita akan menyaksikan kemunculan Ya'juj dan Ma'juj dalam hidup kita? Ataukah mereka masih terkurung di balik dinding yang kini telah mulai melemah? Tidak ada yang tahu, tetapi satu hal yang pasti, hari itu akan datang dan hanya mereka yang beriman yang akan selamat. Misteri bangsa Tartar dan akhir zaman. Beberapa orang meyakini bahwa bangsa keturunan Tartar akan muncul kembali dalam bentuk kekuatan besar di akhir zaman. Pandangan ini bersifat spekulatif dan sering dikaitkan dengan teori konspirasi. Namun, dalam sejarah nyata, bangsa Tartar telah berasimilasi dengan berbagai peradaban, seperti menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia dan bangsa Turki. Apakah Anda ingin membahas lebih lanjut tentang peran mereka dalam sejarah Islam atau kaitan dengan akhir zaman? Sejarah adalah cermin yang memantulkan perjalanan manusia dari masa ke masa. Dari kisah kejayaan hingga kehancuran, dari peradaban yang bangkit hingga yang runtuh, semuanya menyimpan hikmah bagi mereka yang mau berpikir. Di antara lembaran sejarah yang penuh dengan pelajaran, terdapat satu kisah yang terus menghantui umat Islam. Kisah bangsa Tartar, pasukan ganas yang pernah mengguncang dunia Islam, meninggalkan kehancuran, namun juga menjadi bagian dari kebangkitan. Hari ini, di tengah gejolak zaman yang penuh dengan fitnah dan ketidakpastian, kaum muslim harus menelaah kembali kisah ini. Sebab, di balik kehancuran yang pernah mereka sebabkan, ada tanda-tanda yang patut direnungkan.
ada pelajaran besar yang dapat dijadikan pedoman untuk menghadapi tantangan akhir zaman. 1. Bahaya perpecahan umat. Sebelum bangsa Tartar menyerang Baghdad pada tahun 1258, umat Islam berada dalam kondisi yang lemah. Perpecahan terjadi di mana-mana. Khalifah kehilangan wibawanya. Para pemimpin lebih sibuk dengan perselisihan internal daripada mempertahankan umat. Ketika Mongol datang dengan kekuatan yang besar, umat Islam tidak siap. Tidak ada persatuan yang kokoh, tidak ada strategi yang kuat, tidak ada tekad yang menyala-nyala untuk mempertahankan agama dan tanah air. Pelajaran ini seharusnya menjadi peringatan bagi kaum muslim hari ini. Musuh-musuh Islam tidak akan pernah bisa mengalahkan umat ini jika mereka bersatu. Tetapi, jika perpecahan terus dibiarkan, maka kehancuran hanya tinggal menunggu waktu. Kedua, kekuatan ilmu dan strategi. Bangsa Tartar tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam strategi perang. Mereka mempelajari kelemahan musuh, memanfaatkan teknologi persenjataan yang canggih, dan menerapkan taktik yang inovatif. Sebaliknya, Baghdad yang dahulu menjadi pusat ilmu pengetahuan justru telah kehilangan semangat intelektualnya. Banyak ulama sibuk berdebat dalam persoalan yang tidak krusial, sementara kekuatan militer dan pertahanan diabaikan. Umat Islam hari ini harus mengambil pelajaran dari hal ini. Tanpa ilmu, tanpa strategi, tanpa kesiapan, umat ini akan mudah ditundukkan. Islam tidak hanya mengajarkan keimanan, tetapi juga kewajiban untuk terus belajar, berinovasi, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan zaman. 3. Ujian dan kebangkitan. Saat Baghdad dihancurkan, banyak yang mengira Islam akan musnah. Tetapi, sejarah membuktikan sebaliknya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, bangsa Tartar yang dulu menjadi penghancur akhirnya memeluk Islam. Mereka yang dulunya meruntuhkan peradaban Islam justru menjadi bagian dari kebangkitannya. Pelajaran ini mengajarkan bahwa setiap ujian adalah jalan menuju kebangkitan, asalkan kaum muslim mengambil pelajaran dan kembali kepada agamanya. Jika umat Islam mengalami kemunduran hari ini, itu bukanlah akhir. Asalkan ada kesadaran, kebangkitan pasti akan datang. 4. Tanda-tanda akhir zaman dan kesiapan kaum muslim. Sebagian ulama menghubungkan kebangkitan bangsa seperti Tartar dengan peristiwa akhir zaman. Mereka mengingatkan bahwa sebelum kiamat akan muncul kekuatan-kekuatan besar yang membawa kehancuran, seperti Ya'juj dan Ma'juj. Jika benar bahwa sejarah berulang, maka peristiwa serupa dapat terjadi kembali dalam bentuk yang berbeda. Maka, umat Islam harus bersiap. Kembali kepada ajaran Islam yang murni, memperkuat ukhuwah, menyiapkan diri dengan ilmu dan strategi, serta tidak terbuai oleh kenikmatan dunia yang melalaikan. Pelajaran dari misteri bangsa Tartar bukan sekadar kisah masa lalu. Ini adalah peringatan bagi umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Persatuan, ilmu, kesiapan, dan kembalinya umat kepada ajaran Islam yang sejati adalah kunci untuk menghadapi segala tantangan, termasuk fitnah akhir zaman. Sejarah telah mencatat bagaimana umat Islam pernah mengalami kehancuran, tetapi juga bangkit dengan lebih kuat. Kini, di tangan kitalah pilihan itu. Apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama, ataukah kita akan belajar dan bangkit sebagai umat yang lebih kuat?